Halo sahabat Merta, selamat datang kembali di channel YouTube Merta Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar cara mengunduh data save file bangunan, jalan, sungai, pengguna lahan, dan masih banyak lagi di website Hot Export Tool. Pada website ini menyediakan data save file dari OpenStreetMap dan dapat kita unduh secara gratis. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai tutorialnya. Pertama, kita masuk di Google Chrome, kemudian ketik Hot Export Tool. Link webnya akan saya kirim di klik yang paling atas ini. Pada tampilan berikut, jika sahabat Merta belum mempunyai akun, silakan klik sign up untuk mendaftar. Tapi jika teman-teman sudah mempunyai akun, langsung saja klik Start Exporting. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar batas delinasi yang akan kita unduh data-datanya. Misalnya kita pilih di kota Palu. Nah, untuk menggambar batas delinasi ini ada 4 fitur yang disediakan oleh web ini. Yang pertama ada fitur box, draw, dispute, import. Box ini batas delinasi dalam bentuk kotak. Misalnya kita mau menggambar dalam bentuk kotak, tinggal klik kiri. Nah, untuk membatalkan kita klik saja box. Nah, fitur kedua ini draw, menggambar batas delinasi dalam bentuk titik atau vertex. Kita klik kiri, bertitik. Nah, jika selesai kita klik klik kiri 2 kali. Nah, untuk membatalkan ini tinggal kita klik kembali draw. Fitur ketiga ada dispute. Dispute ini batas delinasi dalam bentuk view yang ada pada web ini. Misalnya setiap sudut-sudut ini kita klik dispute, maka otomatis akan tergambar view-nya tadi. Kemudian untuk membatalkan kita klik saja dispute. Nah, fitur keempat ini ada import. Kita klik import. Jika sahabat Merta mempunyai batas wilayah di kota tersebut, kita import, select file, kita masukkan filenya. Formatnya harus GeoJSON, bukan save file. Untuk membedakan apa itu format GeoJSON dengan save file akan kita jelaskan pada video berikutnya. Kita klik saja ini, kemudian buka. Nah, secara otomatis akan terimport filenya ke dalam web ini, batas delinasinya. Dan kita pakai yang ini saja dulu. Kemudian tahap berikutnya kita isi nama foldernya. Misalnya data, deskripsinya, tutorial misalnya. Nah, 2 parameter ini wajib diisi. Jika tidak diisi, maka di tahap keempat nanti tidak bisa terunduh datanya. Di parameter ketiga ada project. Project ini opsional, bisa diisi dan bisa tidak. Kemudian next kita lanjut ke tahap kedua, format. Di tahap kedua ini kita disuruh pilih format yang akan kita unduh. Ada beberapa format di sini, ada GeoJSON, save file, GeoPack, Google Earth. Karena kita cuma mau mengunduh data save filenya, tinggal kita centang saja save file. Kemudian next lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kita disuruh memilih data-data yang akan kita unduh. Ada banyak data di sini, ada building, bangunan, batas administrasi, komersial, finansial, keuangan, ada pengguna lahan juga di sini, dan masih banyak lagi. Karena kita cuma membutuhkan data bangunan, yang kita centang dengan batas administrasi misalnya, yang kita centang. Kemudian data ketiga yang kita butuhkan, misalnya pengguna lahan, tinggal kita centang 3 data ini. Nah, di tanda panah ini kita klik, ada 3 parameter yang disediakan oleh Export Tool ini di data bangunan. Ada building names, nama bangunannya, dan geometrisnya, address alamatnya, bahan dan kondisi. Kalau misalnya kita hanya membutuhkan nama bangunan tersebut, tinggal kita centang saja bangunannya. Kemudian kita butuh juga alamatnya, kita centang alamat. Untuk bahan dan kondisinya misalnya tidak dibutuhkan, tinggal kita uncentang saja. Nah, kemudian atas administrasi kita klik yang tanda panah itu, cuma 1 parameter yang disediakan. Kemudian data ketiga kita klik yang tanda panah ini, pengguna lahan. Ada 5 parameter untuk pengguna lahan ini, ada parks taman, semen kuburan, residensial, agrikultur, swasta, limbah padat. Misalnya kita tidak membutuhkan limbah padat, kita untungkan saja limbah padat solid waste.
Nah, setelah di tahap ini kita sudah selesai memilih data-data yang akan kita unduh. Kemudian next kita lanjut ke tahap keempat atau tahap terakhir. Next. Nah, di tahap keempat ini tinggal kita klik saja create export. Kita tunggu beberapa saat. Nah, pada tampilan berikut jika statusnya masih running berarti prosesnya masih permintaan data ke web tersebut. Kita tunggu beberapa menit. Jika jaringan sahabat Merta bagus atau lancar, maka statusnya juga semakin cepat. Nah, jika statusnya sudah berubah menjadi komplit, berarti datanya sudah bisa kita unduh. Tinggal kita klik saja yang ini, data save file zip. Jika filenya sudah ter-download, kita masuk di folder, kemudian kita cari data yang tadi itu. Ini, kemudian kita extract data tersebut. Nah, jika sudah terextract, kita masuk di datanya, di filenya. Ini filenya, kemudian kita import ke QuantumGIS. Misalnya kita masuk di software QuantumGIS, masuk di folder, kita import data yang filenya, misal yang ini satu, ada dua, kemudian mana lagi ya? Nah, ini misalnya kita import ke QuantumGIS. Nah, ini ada data-datanya. Dan kita masukkan static di QuantumGIS. Nah, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Next konten kita akan belajar cara mengunduh data file dari berbagai website yang menyediakan data tersebut.